Hai semua, kembali lagi di Kitchen, kumpulan resep kue dan masakan. Di video kali ini, saya akan berbagi pengalaman keseharianku berjualan pizza homemade. Buat kalian yang penasaran dan pengen tahu cara pembuatannya, tonton terus ya video ini sampai habis. Hal pertama yang saya buat, biasanya saya bikin dough pizzanya dulu ya teman-teman. Mulai dari menimbang bahan-bahan dan juga mempersiapkan bahan-bahan lainnya. Untuk resep dan cara pembuatan yang lebih lengkap, kalian bisa cek di description box ya, atau bisa cek di video sebelumnya. Di video ini saya hanya membuat satu resep ya teman-teman. Dan untuk satu resep ini biasanya saya menghasilkan 6 lembar dough pizza dengan berat 140 gram per adonan. Jika bahan-bahannya sudah ditimbang, kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 10 menit sampai adonannya menjadi kalis. Nah, ini adonannya sudah mulai kalis ya teman-teman. Tapi untuk membuat pizza, saya biasanya sampai segini aja teman-teman. Nggak sampai kalis elastis seperti bikin roti atau bikin donat. Nah, teksturnya seperti ini teman-teman. Jika ditarik masih tetap robek ya. Kemudian saya bulatkan, lalu diistirahatkan selama kurang lebih 10 menit dan jangan lupa ditutup dengan kain bersih. Nah, setelah diistirahatkan selama 10 menit, kemudian kita timbang-timbang ya teman-teman. Untuk satu adonan itu seberat 140 gram dan menghasilkan 6 loyang pizza. Setelah ditimbang, kemudian kita gilas, lalu dibentuk di loyang pizza seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai semua adonan terbentuk ya. Nah, setelah terbentuk, kemudian kita istirahatkan selama kurang lebih 45 menit dengan ditutup dengan kain bersih. Setelah di-proofing selama 45 menit, kemudian kita panggang selama kurang lebih 8 menit dengan suhu 170 derajat Celcius ya teman-teman. Jika sudah dipanggang, kemudian kita keluarkan dari loyangnya, lalu dinginkan di cooling rack. Nah, biasanya saya produksi dough pizza ini saat malam hari ya teman-teman. Jika sudah dingin, kemudian kita masukkan ke dalam plastik, lalu simpan di freezer. Jika ada orderan, kalian tinggal keluarkan satu persatu dan memberi topping. Nah, sekarang kita lanjut untuk menumis jagungnya ya teman-teman. Di sini saya pakai sedikit mentega, kemudian jangan lupa jagungnya dicuci bersih terlebih dahulu ya. Lalu disikat untuk menghilangkan bulu-bulu yang ada di jagung tersebut. Kemudian kita sisir untuk mengambil daging jagungnya aja. Jika margarinnya sudah meleleh, kemudian kita masukkan jagung yang sudah diserut tadi. Kemudian ditumis sampai jagungnya matang secara merata ya teman-teman.
Nah, buat kalian yang bertanya-tanya kenapa jagungnya ditumis terlebih dahulu, ini fungsinya agar saat pengovenan itu lebih cepat ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu butuh waktu banyak untuk memanggangnya. Nah, kemudian saya tambahkan gula pasir sebanyak 4 sendok teh, lalu diaduk-aduk sampai rata. Nah, ini jagungnya sudah mulai matang teman-teman. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu ya. Sekarang kita lanjut untuk membuat saus pizzanya. Untuk saus pizzanya, sebelumnya saya sudah pernah share ya video ini. Buat kalian yang pengen tahu lebih lengkapnya, kalian bisa cek di description box ya. Pertama-tama kita panaskan minyak goreng terlebih dahulu. Kemudian masukkan bawang putih yang sudah dicop dan juga bawang bombay yang sudah dipotong kasar. Lalu tumis sampai bawangnya harum ya teman-teman, atau sampai sedikit kecoklatan. Setelah bawangnya kecoklatan, kemudian kita masukkan tomat yang sudah di blender. Pada saat memilih tomat, kalian pilih yang merah-merah dan matang ya teman-teman. Jangan pakai tomat yang masih oranye atau masih hijau ya, karena itu akan mempengaruhi warna dari sausnya. Kemudian kita aduk-aduk, lalu masak sampai sausnya berubah warna menjadi merah pekat ya. Dan jangan lupa kalian beri seasoning yaitu garam, gula, kaldu bubuk, dan lada bubuk secukupnya aja ya. Nah, ini sausnya sudah mulai berubah warna ya teman-teman, jadi merah pekat. Tapi terus kita masak sampai airnya sedikit berkurang dan sausnya menjadi lebih kental. Dan jangan lupa sausnya diaduk-aduk terus ya teman-teman, agar bagian bawahnya tidak gosong. Jika sausnya sudah mulai mengental, kemudian kita masukkan saus tomat dan juga taburan bubuk oregano. Lalu kita simpan dan siap untuk digunakan ya teman-teman. Sekarang waktunya kita untuk memberi topping pizzanya ya.
Di sini saya pakai 3 sendok teh saus dan juga 3 sendok teh jagung manis, atau kalian bisa atur sendiri ya untuk toppingnya. Nah, kemudian kita tambahkan slice beef yang dipotong-potong seperti ini. Dan juga keju mozzarella. Untuk satu loyang ini saya kasih 40 gram ya, teman-teman. Nah, di sini saya kasih topping dulu ya, untuk finishingnya nanti belakangan aja. Nah, ini kita lanjutkan sama seperti tadi ya. Nah, untuk satu loyang ini saya jual sebesar 25.000 ya, teman-teman. Saya punya 3 varian menu. Yang pertama itu ada sosis jagung sebesar 20.000, sapi jagung sebesar 25.000 seperti di foto ini, dan sosis sapi jagung sebesar 30.000. Dan buat teman-teman yang bingung mau jualan apa, kalian bisa coba ya resep ini dan ikuti cara-caranya dan juga step-stepnya. Setelah diberi topping, kemudian kita olesi dengan mayones dan juga saus tomat dan juga sedikit taburan oregano leaf atau bubuk oregano, dan siap untuk di oven. Nah, sekarang waktunya untuk mengovennya. Satu oven ini saya bisa masuk 4 loyang ya, teman-teman. Di sini saya pakai oven gas dan ini kurang lebih memanggangnya selama kurang lebih 8 menit dengan api atas bawah ya. Nah, setelah dipanggang, kemudian pizza sudah matang, saatnya kita kemas dalam kardus pizza. Jangan lupa dipotong terlebih dahulu. Di sini saya potong menjadi 6 potong dan jangan lupa diberi dengan saus sambal. Saya beri 2 sachet saus sambal ya, teman-teman. Dan siap untuk dihidangkan. Dan kebetulan hari ini saya dapat orderan pizza sebanyak 12 potong dengan waktu yang bersamaan. Jadi saya bisa dokumentasi video ini secara bersamaan. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian yang bingung mau berjualan apa. Kalian bisa ikuti cara-cara saya berjualan pizza seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk harga pizzanya kalian bisa tentukan sendiri ya, teman-teman, karena setiap masing-masing daerah itu memiliki harga bahan-bahan yang berbeda-beda. Sekian dulu ya, teman-teman, sharing saya berjualan pizza homemade ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai bertemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.